Fenomena El Nino kian menguat dan diperkirakan berdampak pada 78% hingga 82% lahan pertanian di Indonesia. Situasi ini dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan nasional. Pasalnya, El Nino telah membuat beberapa daerah kekeringan dan gagal panen. Bahkan, sudah jatuh korban jiwa akibat bencana kekeringan. Ancaman terhadap fenomena El Nino ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangannya di sela-sela acara penyerahan insentif fiskal Senin 31 Juli 2023 di Jakarta. Tito menyampaikan fenomena El Nino di Indonesia telah mengakibatkan kekeringan sejak awal Juni 2023. Sebanyak 7.500 warga mengalami kekeringan dan gagal panen terjadi di sejumlah daerah. Selain itu, 6 warga di Papua Tengah juga dilaporkan meninggal akibat kekeringan dan kelaparan. Akhir minggu lalu, dampak ini nggak main-main, sudah terjadi di Kabupaten Puncak. Di Kabupaten Puncak terjadi kekeringan, gagal panen, dan 6 warga meninggal di sana. Saya sudah koordinasi dengan Ibu Gubernur dan Bupati, memang ada permasalahan untuk suplai, karena harus menggunakan udara dan ada kelompok-kelompok bersenjata. Tapi setelah komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh gereja, tokoh adat, kemudian suplai dapat masuk ke sana dan sekarang sudah bisa diatasi. Tapi poin pentingnya adalah kekeringan itu terjadi betul. Hasil analisis dinamika atmosfer Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Perdasarian 3 Juni 2023, El Nino akan terjadi pada semester 2 2023 dengan kategori lemah hingga moderat. Selain itu, Indian Ocean Dipole atau IOD diprediksi berada pada indeks positif hingga Oktober 2023. Kedua fenomena itu cenderung mengurangi intensitas hujan di wilayah Indonesia dan bisa memicu kekeringan. Untuk mengatasi dampak El Nino di Indonesia, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan pihaknya bakal memperkuat produksi pangan di 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Lampung. 6 provinsi tersebut selama ini berperan sebagai sentra produksi dan lumbung pangan nasional. Semua daerah mempunyai daerah merah, kuning, dan daerah hijau. Oleh karena itu yang akan kita perkuat daerah hijau kita. Daerah hijau itu berarti air masih tidak terganggu. Oleh karena itu di water maksimal di sana. Ya. Kemudian ada daerah yang kuning. Airnya udah pas-pasan, kemungkinan ancamannya ada. Oleh karena itu intervensi mekanisasi, intervensi irigasi, intervensi varietas harus dimainkan. Daerah merah kita berharap ini menjadi tanggung jawab para kepala daerah untuk membuat lumbung pangan di sana. Sehingga 2-3 bulan sampai 5 bulan in out pangannya tersedia. Adapun fenomena El Nino tak hanya melanda Indonesia. Laporan terbaru Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan fenomena El Nino dengan kategori moderat berpeluang hingga 90% berlanjut selama paruh kedua 2023 di berbagai belahan dunia. Di beberapa bagian Cina misalnya, gelombang panas terus berlanjut dengan suhu di atas 35 derajat Celcius. Sementara di kawasan Timur Tengah, ribuan orang menderita panas terik yang tidak biasa selama ibadah haji di Arab Saudi. Amerika Serikat bagian selatan juga menderita lonjakan suhu karena kubah panas yang hebat dalam beberapa pekan terakhir. Laporan United States National Center for Environmental Prediction menyebutkan tanggal 3 Juli 2023 menjadi hari terpanas yang pernah tercatat secara global. Suhu global rata-rata mencapai 17,01 derajat Celcius, melampaui rekor Agustus 2016 sebesar 16,92 derajat Celcius saat terjadi El Nino kuat.